Assalamualaikum sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali kesiangan sholat subuh. Tetapi itu bukan karena malas, apalagi sampai dirutinkan, sehingga tidak pantas dijadikan dalih pembenaran sholat subuh boleh kesiangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kesiangan sholat subuh pada saat perjalanan pulang dari sebuah peperangan. Meski tidak ada kata sepakat di kalangan para ulama untuk memastikan peperangan apa persisnya, yang jelas berdasarkan hadits-hadits syahih, kejadiannya benar-benar pernah terjadi. Kejadiannya diceritakan oleh Abu Qatadah Al-Harits ibn Ribi dari kaum Anshar, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahih Muslim, Kitab Al-Masajid Bab Qadla'is Syalatil Fa'itah, nomor 994. Abu Qatadah menceritakan bahwa Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat. Kalian akan melakukan perjalanan pada petang dan malam sekarang, tetapi baru akan mendapatkan air esok harinya insya Allah. Maka orang-orang pun segera berangkat tanpa ada yang saling menunggu satu dan yang lainnya. Qatadah berkata, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkendaraan hingga tengah malam, dan saat itu aku ada di sampingnya. Rasulullah mengantuk sehingga beliau oleng dari kendaraannya. Aku lalu menghampiri beliau dan menegakkannya tanpa membangunkannya, hingga beliau tegak kembali di atas kendaraannya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga akhir malam. Beliau lalu oleng lagi dari kendaraannya. Aku lalu menghampiri beliau dan menegakkannya tanpa membangunkannya, hingga beliau tegak kembali di atas kendaraannya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Hingga ketika sampai akhir sahur, beliau oleng kembali, dan lebih oleng daripada yang sebelumnya hingga hampir jatuh. Aku lalu menghampiri beliau dan mengangkat kepala beliau. Beliau pun terbangun dan bertanya, siapa ini? Mungkin karena gelap atau tidak jelas. Aku menjawab, Abu Qatadah. Beliau bertanya kembali, sejak kapan kamu berjalan menemaniku? Aku menjawab, dari sejak awal malam aku sudah berjalan di posisi ini. Rasulullah bersabda, Allah akan menjagamu karena kamu sudah menjaga nabinya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu melihat kita sudah tertinggal dari rombongan? Beliau bertanya lagi, apakah kamu melihat ada orang lain? Aku jawab, ini ada satu pengendara. Kemudian aku berkata lagi, ini ada satu pengendara lain lagi. Sehingga kami berdekataan, semuanya sebanyak 7 pengendara. Kemudian Rasulullah menepi dari jalan, beliau berbaring dan berkata, jagalah untuk kita salat kita. Tetapi ternyata yang paling awal bangun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinar matahari saat itu sudah mengenai punggungnya. Kami pun bangun dalam keadaan terkejut. Tetapi beliau berkata, lanjutkan dahulu perjalanan. Kami lalu naik kendaraan dan melanjutkan perjalanan. Hingga ketika matahari sudah tinggi, beliau turun dan meminta wadah air wudhu yang aku bawa, dan hanya ada air sedikit. Beliau lalu berwudhu dengan wudhu yang tidak biasa, ringkas tetapi tetap sempurna. Airnya masih tersisa sedikit lagi. Beliau bersabda kepada Abu Qatadah, jagalah wadah air wudhu ini untuk kita, akan ada satu kejadian penting. Bilal kemudian adzan sholat. Rasulullah lalu mengerjakan sholat sebagaimana yang beliau kerjakan setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik kendaraan kembali dan kami pun demikian bersama dengan beliau. Sebagian dari kami lalu ada yang berbisik-bisik, apa kifarat dari apa yang sudah kita perbuat, yakni menelantarkan sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah tidak ada teladan pada diriku untuk kalian? Beliau bersabda lagi, sungguh dalam tidur itu tidak ada penelantaran. Hanya saja yang dikategorikan menelantarkan itu adalah orang yang sengaja tidak mengerjakan satu sholat, sehingga datang waktu sholat berikutnya. Maka siapa yang melakukan itu, hendaklah ia sholat ketika terbangun. Tetapi untuk esok harinya, hendaklah ia sholat tepat pada waktunya. Abu Qatadah berkata, kami sampai pada rombongan lainnya ketika hari sudah siang dan sudah habis semua perbekalan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, celaka kami kehausan. Nabi menjawab, tidak ada kecelakaan yang akan menimpa kalian. Kemudian beliau bersabda, bukakan untukku wadah airku. Kemudian beliau meminta wadah air wudhu, yang sebelumnya meminta Abu Qatadah menyimpannya. Rasulullah lalu menuangkan, dan Abu Qatadah yang membagikan air kepada rombongan. Tidak lama setelah rombongan melihat air dalam wadah air wudhu itu, mereka segera berkerumun. Rasulullah bersabda, perbaikilah antrian kalian. Kalian semua akan mendapatkan air. Mereka pun mematuhi, dan Rasul menuangkan air, sementara aku yang membagikannya kepada rombongan. Sehingga ketika tinggal aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau menuangkan air untukku dan berkata, "Silahkan minum." Aku menjawab, "Aku tidak akan minum sebelum Anda minum, wahai Rasulullah." Tetapi beliau menjawab, "Sesungguhnya orang yang memberi air minum kepada satu kaum, harus menjadi orang yang paling akhir minum." Maka aku pun minum. Baru kemudian Rasulullah SAW juga minum. Orang-orang yang mengambil air itu sangat banyak, dan semua terbagi rata. Tentang mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung shalat ketika beliau bangun, dan matahari saat itu sudah terbit, melainkan melanjutkan perjalanan sebentar hingga matahari naik lebih tinggi. Ada dua jawaban dari para ulama pensyarah hadits. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan bahwa tempat itu adalah setan yang menyebabkan rombongan terlalaikan dari waktu syalat, sehingga harus berpindah dahulu. Hendaklah masing-masing memegang tali kekang kendaraannya dan melaju dahulu, karena sungguh ini tempat yang setan hadir kepada kita. Ini terdapat Syahih Muslim bab Qada'is Sholatil Faitah nomor CD Bliam bus 53. Kedua, sambil menunggu para sahabat menyelesaikan keperluan mereka seperti wudhu, buang air, ganti baju, memarkirkan kendaraan, dan sebagainya, Imam Al-Bukhari, mereka lalu memenuhi keperluan mereka dan berwudhu hingga terbit matahari dan sinarnya putih terang, lalu beliau berdiri syalat. Terdapat di Syahih Al-Bukhari bab Fil Masyiah wal Iradah nomor 7471. Yang jelas kasus kesiangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menjadi dalil bahwa ketika sudah keluar dari waktunya sholat, harus atau boleh ditunda kembali tanpa alasan syar'i. Bahkan justru hadits ini mengajarkan bahwa siapa saja yang bangun kesiangan dari sholat subuh, berarti ia sudah terkena perangkap setan. Akan tetapi Rasulullah mengalami kesiangan sholat subuh dalam hadits di atas, sebabnya syar'i, yakni beliau dan rombongan melakukan perjalanan malam dalam rangka jihad fi sabilillah, sehingga tidak tidur. Baru ketika beliau sudah tidak kuat karena jatuh dari kendaraannya, beliau memaksakan diri tidur. Bukan karena lelah akibat aktivitas duniawi seperti hiburan, begadang senda gurau, dan rekreasi. Jika sebabnya melalaikan karena mementingkan aktivitas duniawi, kesiangan seperti itu masuk kategori berdosa, yang diancam dengan firman Allah SWT. Fawailul lil musyallin. Kemukjizatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal air yang semula sedikit tetapi tetap ada dan cukup untuk minum rombongan safar yang jumlahnya banyak. Kemukjizatan serupa terjadi juga dalam hal air yang memancar dari balik celah-celah jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa dipakai wudhu oleh para sahabat. Ini terdapat dalam Syahih Al-Bukhari, bab Alamat An-Nubuwah fil Islam, nomor 355 juz 9. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam sedikit air dari wadar air perempuan musyrik yang ditemukan Ali radhiyallahu anhu di sebuah perjalanan. Saat itu, air yang sedikit dan dipinjam dari perempuan musyrik tersebut tidak kunjung habis, dan cukup untuk wudhu dan minum rombongan, bahkan mandi junub seorang sahabat yang junub. Air tersebut pun kemudian diberikan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan musyrik tersebut dalam keadaan utuh. Terdapat dalam Syahih Al-Bukhari bab Asy-Syahidut Thayyib Wadlul Muslim nomor 344. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita ya sahabat. Jangan lupa like dan subscribe.